dibantah. Wis wuyuh nang kono lho, nang kene. Nggih boten keramik zaman. Lho Kanjeng Nabi niki dugi langsung beto timba, beto ember. Boten ngoreng, boten napa langsung disiram. Mantun disiram yang niku sanjang teng Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu Muhammad, bukan kepada Umar. Dan iki lho, dadi kelembutan ternyata disambut dengan kelembutan pula. Karena kalau jelas saya berikan teladan yang baik. Terutama teng Indonesia niki bukan hanya muslim sesama muslim saja, dan muslim pun kalau jelas saya kedah rukun, kedah habib. Soal amaliyahnya walana amaluna walakum amalukum. Lajeng lakum dinukum waliyatin kata ayat-ayat ngoten niku wae. Di Indonesia kados pekatan Konjapur saling menghormati dengan agama apapun. Jangan-jangan sampun ngantos kula panjenengan sedaya saling mencurigai, gampang-gampang bid'ah, khurafat, gampang niki, gampang niku dan seterusnya, Pancasila, murtad dan seterusnya. Kanjeng Nabi memberikan teladan ketika hijrah datang kota Madinah tahun 621 sudah mendirikan semacam perjanjian piagam Madinah. Salah satu isinya nopo toleransi umat beragama antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Nasrani yang pada saat niku minoritas. Rukun untuk kerukunan. Lah kok gak baik Quran mawon? Kok Kanjeng Nabi buat perjanjian? Karena yang dihadapi bukan orang Islam, gak gelem toh. Wong Nasrani maca Quran juga gelem, wong Islam maca kitab Injil nggih mboten mungkin purun, maka satu keadilan diadakan perjanjian. Niku mbok penelitian usul fikih namanya maslahatul mursalah mboten lupa. Boleh masuk akal. Ketika Kanjeng Nabi niku merintah datang sahabat Mu'adz bin Jabal untuk dakwah di kota Yaman, tanya sama Rasul, "Ya Rasul, saya pakai hukum apa?" Al-Qur'an. Kalau Al-Quran saya nggak menemukan, pakai Al-Hadis, As-Sunnah. Nah Sunnah buat ternyata berrohi akal sehatmu kamu gunakan. Jadi selama masuk akal sehat buat nopo disahkan oleh agama, termasuk mengikuti pemerintah, menghormati pemerintah. Apa yang menjadi keputusan pemerintah? Pokoknya ke aku Pancasila murtad pamane. Saat ini jenengan wantun nopo mboten nang genteng awan-awan isu-isu teng genteng teng terminal lawas niku. Boten usah gawa surat, boten usah helman. Barang dicekel polisi. Stop, berhenti. Tahu kesalahannya? Tidak tahu, Pak. Anda tidak pakai helm. Helm itu bid'ah, Pak. Berani sampean. Pokoknya dicekel ya Mas ya. Jadi untuk keselamatan kan masuk akal. Ada peraturan, ada surat untuk ketertiban negara, untuk pajak, kemudian untuk keselamatan helmnya dan seterusnya. Nah saat ini mau peraturan jalan, garis-garis jalan, marka jalan kan betul enten to zaman Kanjeng Nabi ngoten niku. Apa itu bid'ah ngoten niku. Boten to lalah. Nggih, kita kasana. Makanya kita juga logika itu juga diterima oleh Al-Qur'an. Ini disahkan oleh Al-Qur'an selama yang memberikan manfaat. Niku namanya maslahatul mursalah. Makanya kita menjadi ayo yang terdu sing ambil uang. Kok gampang ngilokno wong. Utamakan persatuan dan kesatuan. Makanya umpama kula takon ten jenengan sakniki, kula takon. Umpama Indonesia niku ditekno negara Islam niku dijamin aman apa mboten jenengan? Mboten. Perang kok. Iki kula takon kok. PR kan. Umpama Indonesia didirikan negara Islam aman mboten, Pak? Mboten aman. Mboten nggih. Alasannya napa mboten aman? Nah, teragama. Satu, wong Islam dewi itu alirannya banyak, Pak. Ya tukarannya enggak wong Islam. Sekarang di Suriah itu antar Islam, umat Islam bom-boman, Pak. Jadi seandainya didirikan negara Islam, Islam aliran mana? Lalu itu sing aliran lain nggak terima, Pak, ya tukaran. Yang kedua, di Indonesia itu banyak agama, Hindu, Buddha, Kristen dan seterusnya. Ya kita mendirikan di Jawa negara Islam, Bali ya Hindu, Pak, mendirikan negara sendiri. Akhirnya nang Bali bawa paspor kan ya. Akhirnya ke Kalimantan bawa paspor. Akhirnya ke Gorong ke Papua. Akhirnya kacau, Pak Jokowi malah mumet ngoten niku wau. Negarane dadi uwak. Sesuk kula nyalon presiden bareng. Saking akeh. Lho tambah ruwet to ngoten niku. Maka kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Quran. Lakum dinukum waliyatin walana aman dan seterusnya.
Dan kula jenengan sedaya niki hubungan dengan orang muslim non muslim boten napa-napa. Silahkan bisnis sepeda motor dagang dengan orang Cina halal kan tidak apa-apa. Boten napa-napa. Makanya ayo kula jenengan sedaya. Yang ketiga resikonya Pak, kalau orang itu sudah terjadi perang, dendamnya itu tidak cukup loh Pak. 10 tahun, 100 tahun, bahkan Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah itu dendamnya sampai kurang lebih 500 tahun. Niku tasik dendam, tasik menghancurkan. Tasik Bani Umayyah saking Abdurrahman Ad-Dakhil ingkang diuber-uber kalian Bani Abbasiyah melanjutkan Spanyol. Niku membangun kekuatan sampai anak putune kurang lebih 500 tahun. Maka terus bekerja sama kalian tentara Hulagukan saking Mongol menghancurkan Bani Abbasiyah. Itu jaraknya sudah hampir 500 tahun. Makanya di Indonesia ini mboten menghargai persatuan dan kesatuan, dendamnya bukan hanya cukup 100 tahun. Ini resiko tinggi. Makanya persatuan dan kesatuan keluarga Nabi benar-benar dihargai. Benar-benar dihargai. Indonesia banyak agama, kita hormati ya, Pancasila, kula jenengan sedaya niki wong salat kula jenengan mboten krana Pancasila mboten ta. Poso boten krana Pancasila, zakat boten krana Pancasila, haji ya krana Allah. Lah untuk apa Pancasila? Karena di negara kita agamanya banyak untuk melindungi niki bagian dari maslahatul mursala. NU harus memberikan teladan, banyak senyum, banyak menolong, tidak anti kepada siapapun. Itu masuk non muslim kita rukuni api untuk kerja bakti bersama. Balik nang ibadah pun. Sabune urip kula jenengan sedaya kudu ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Ayo iman ditata, salate aja ditinggal, sing apik ambek menungso. Ananging para bapak, para ibu, ciri khas ibadah niku enten kalih supaya gak kaget, gak putus asa, tetap sabar beribadah. Yang pertama, wong ibadah kalih mboten biasanya gak jauh berbeda. Tekun, darus tekun, yasin tahlil tekun, istighosah tekun, pengajian iso lara weteng. Sing gak ngaji gak sembahyang blas yo lara weteng. Apa bedane? Tekun maca Quran, tekun pengajian rutin, tekun jamaah, tekun niki. Kreditane yo akeh. Lha apa bedane karo sing gak tau sembahyang kreditane yo akeh. Lah padha ae, akene nek boten nek salah paham anu lho Pak niki. Iso gak sembahyang, ala padha ae. Untune yo iso lara, sirah yo iso ngeluh. Wetenge yo iso ngeluh, padha itu niku malah berangkat nang langgar keserempet sepeda motor. Lho, nek salah paham lan nek salah paham ngoten niku. Astagfirullahaladzim. Nek teng dunya bahkan muslim non muslim keiman babar pisan Allah taala padha ae bahkan mungkin lebih kaya orang-orang yang mungkin non muslim. Exxon mobil cepet wae Inggris, Busang Kalimantan tambang emas wae Amerika, Freeport wae Amerika nggih, tumpang pitu wae sinten nggih ya Amerika, Coca-Cola Fanta Sprite wae Israel. Indonesia iso gawe apa? Tumpuk, irek, cikrak, nemu malah kecir, nemu iku to Pak. Jika putusan itu gak sembahyang bisa, gak sosoke upamane. Ojo putus asa. Ten alam dunia hampir sama. Ini pun pernah diprotes oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim nyuwun dari Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negara maksudnya Mekah ini pun negara yang aman sentosa dan berikan buah-buahan yang banyak. Tapi untuk orang man amana billah wal yaumil, khusus orang yang iman kepada Allah saja dan iman kepada hari akhir saja, sehingga iman ojo dikai buah-buahan. Dibantah oleh Allah, qala dawuh sapa Allah, wa man kafar lan wong kafir bakal kakek rezeki. Jangan heran orang yang kafir mungkin ikut menikmati matahari, sama dengan orang beriman. Menikmati hawa dingin, sama menikmati buah-buahan, sama kemudian bedanya ketika di dunia. Akan tetapi kalau di akhirat nanti beda lah, ini yang di akhirat ini yang beda. Kabarakan ngeten para bapak para saudara. Wong ibadah kalau enggak ibadah bedane. Tentunya sami teng alam akhirat ngeten. Bayi dalam kandungan niku oleh Allah sudah dilengkapi tangan. Nah dipikir damel apa to Pak?
dikai tangan dalam kandungan. Bayi dalam kandungan sudah dilengkapi kaki, nah dipikir mau jalan kemana? Bayi dalam kandungan oleh Allah sudah dilengkapi mata, kalau dipikir mau melihat apa di dalam kandungan, tidak ada manfaatnya. Kaki tidak ada manfaatnya, tangan tidak ada manfaatnya ketika dalam kandungan. Akan tetapi ketika bayi lahir di dunia, maka pembangunan di dunia ini tanpa tangan mustahil. Dengan tangan itulah bisa merombak pembangunan di dunia. Dengan kaki bisa menjelajahi dunia, barat, timur, utara, selatan. Dengan mata bisa melihat pemandangan warna-warni dan seterusnya. Itu kalau sudah pindah alam dari alam kandungan ke alam dunia. Kaya apa sebenarnya? Podo senepe, podo ngelune, podo lopo istilah, podo ditani gak nyaur-nyaur, podo. Iku malah bojone minggat pun jamaah. Podo, tapi kalau sudah pindah alam beda. Ketika di alam kubur, orang yang ahli sholat ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma, bisa jawab karena ada bimbingan dari malaikat namanya malaikat rahmah. Boleh kita calling ini gampang, enteng, wis aku duwe berpehane. Man rabbuka, sapa Allah Rabbi, jawaban ngono ya. Oh yo wis enteng wis. Dan ketika wonten pada maksar ahli sholat juga ada bimbingannya. Jadi manfaat ketika di alam akhirat, sholat kita, zikir kita, sedekah kita, perjuangan kita, manfaatnya kalau sudah pindah alam di alam akhirat. Makanya Sayyidina Utsman pernah ngomong, seandainya alam kubur itu bisa ngomong, maka alam kubur akan berkata, aku ini rumah yang gelap, kalau datang ke sini bawa lampu. Aku ini rumah yang jauh, kalau datang ke sini bawa sangu yang banyak. Aku ini rumah yang sepi, kalau ke sini bawa teman. Rumah gelap, ke sini bawa lampu, apa lampunya? Zikir, baca Quran, tafakkur. Itu baru menerangi alam kubur. Nah yang nggak pernah baca Quran ya ruh gitu. Aku ini rumah yang jauh, kalau sini bawa apa sangu yang banyak. Ya amal kebaikan itu yang banyak. Makanya jadikan semuanya itu ibadah. Jangan pernah mengatakan bahwa bekerja itu bukan ibadah. Itu salah apa? Produksi saja. Walaupun nampaknya kelihatan dan gambarnya harta benda atau duniawi bisa jadi ibadah bi husnil niyah, kata Nabi. Kam min amalin yatasawwar bi surati a'malid dunya fayasiru bi a'malil akhirah bi husnil niyah. Beberapa amal yang kelihatannya duniawi tapi bisa akhirat sebab niatnya yang bagus, niat karena Allah, caranya yang bagus, tujuannya juga bagus, itu jadi ibadah. Kalau jadi ibadah ketemu lagi di akhirat barang itu dan akan dibalas jauh lebih baik. Ini ibadah. Kalau nggak punya niat bagaimana? Kalau tidak niat seperti air sungai, Pak. Air sungai di setel itu kalau dibiarkan tanpa dibendung, ya sampai ke laut lagi, muspro. Bahasa Jawanya muspro, gak ada manfaatnya. Tapi kalau dibendung dialirkan ke sawah, jadi tanaman, ke kolam, kan jadi perikanan, mandi, ke sumur-sumur, manfaat. Begitu pula amal kita, gerakan kita akan cuma keringetan toh kalau tidak punya niat yang bagus, cara yang bagus, tujuan yang bagus. Sebelum berangkat diusahakan disetel bismillah. Ya, ciri khas ibadah podo ae Pak, jangan terjebak di dunia sama, di akhirat tidak sama. Mboten Pak, podo. Nek sudah pindah alam, ketika roh ada di tenggorokan, pun beda makin beda. Wa antum khina idin tandurun, wa antum khaliq utawi sira kabeh khina idin ing dalem nalika roh wis teka tenggorokan, tandurun podo ningali sira kabeh. Ningali apa? Orang beriman akan melihat tempatnya di surga, orang yang tidak beriman akan melihat pula tempatnya di neraka. Orang beriman meninggalnya dengan senyum. Tapi orang yang di dunia itu belas gak ngereken nang ibadah, juga wedi neraka, juga tertarik swarga. Wis opo jare pokoke opo dilakoni sak karepe ati. Ini kalau saya gambarkan begini, orang model begini ini Pak. Mudah-mudahan mushola iki boten enten nggih. Insyaallah amin. Amin. Kula jenengan badhe tindakan dateng Banyuwangi. Dugi lemah Bang, kula niku pomni basa cegatan polisi Pak. Niku tengkiran mantun napa nika kula jenengan sedaya lupa cadare lemah Bang kok ana sepeda motor ngebel-ngebel. Dede. Ono apa Pak?
polisi, ono cekatan Pak, ono polisi. Ketika orang mengingatkan ono polisi Pak, pikiran sudah terkait Pak. Ingat, oh simbol enggak ada, kalau STNK kok enggak ya aku ya, lampu urut kok enggak ya, sepion lengkap kok enggak, itu sudah otomatis kok, otomatis kaitan pikiran kita akan begitu. Ketika manusia itu nanti ketemu sama polisinya Allah, namanya malaikat Israel, orang otomatis tersadar kok, ya Allah saya dulu nggak sholat, ya Allah belum tobat, ya Allah saya dulu suka begini belum tobat, saya suka begitu belum tobat, ya Allah penyesalan terus tumpuk, penyesalan, tumpuk-tumpuknya penyesalan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99, silakan dibaca. Kata idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Ketika datang ajal pada seseorang, orang ini akan berkata, irji'uni la'alli a'malu sholihan. Ya Allah, kembalikan saya di dunia sebentar saja. Apa? Saya akan beramal ibadah untuk menggantikan yang dulu saya belunan. Tapi sudah kasep karena sambatnya sudah ketemu sama polisi. Ya sudah ditilang, sudah. Tapi kalau masih di dunia, kalau jenazah itu selama ada sempat tobat, yakin tidak akan sedikit pun mendapat siksa dari Allah. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang sempat tobat kok kedisihan mati gitu saja. Apa mana corona sudah ngamuk kayak begini kok gak tobat-tobat. Dan kreditan dari sahuri atau lupa jangan sumpah itu bahkan roing layak rono belumnya urutang, ayo mulai dicicil didolno popo. Jadi ciri khas ibadah itu gak enak, sama saja, tapi jangan terjebak. Ayo sabar dalam melakukan ibadah. Bayangin wes gak usah nuruti wong, tetap melakukan waktunya sholat. Jadi wong sing apik, jaga hubungan dengan semua manusia, istiqomah. Ciri khas kedua ibadah itu mboten enten sing enak. Saestu. Iki lho nek kula jenengan mboten memahami akan terjebak. Napa sing enak? Jamaah subuh, ya Allah. Tangi, sing tangi niku lho mboten sirah sik kaya dibanduli 5 kilo sirah niku. Mesti sing tangi jadi dhisik bokonge. Mari ngono grondong maneh ya turu maneh iso-iso maneh. Lha nggih saestu kok. Niku lho sudah oleh Kanjeng Nabi sudah diisyaratkan. Hadis sahih Bukhari Muslim, sanadnya namanya Abi Hurairah. Hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka itu dihiasi oleh sesuatu yang menyenangkan hati, tapi kalau surga dihiasi oleh sesuatu yang enggak suka manusia. Makanya kalau sholat gak diwajibno, wah kasih gak sembahyang. Diwajibno kasih gak sembahyang lah nggih. Poso iku mau gak diwajibno kasih gak poso. Mau diwajibno wawon sikile pating serantun kok. Kula nate jebak ngoten niku kebetulan kula iki ngeten nang bapak kula teng Pasar Solo. Sikil pating serantun. Kula iki nang parkiran ndhuwure sepeda. Lah kok metu tangga kula dhewe. Allah kaget kiri kok kaget kalau kaget. Lu. Ayo. Betul itu saya enak, sholat gak enak, poso weteng kerucuk-kerucuk kudu emosi ya. Recek seminggu poso takon kapan riyo cak. Tahajud ya Allah tambah waktu. Ibadah kan saya enak, tapi nono Liga Inggris loh. Jam 11 tuku rokok tali jaga, tuku kopi. Jam 12 ngangkat sampai jam 4 isu ya kuat. Loh, oke. Kula niku nek ngene nek poso niku darus, sing darus ya wong iku wae papat niku. Wong papat niku. Paling balik maksudnya ternyata. Balik maksudnya Pak Malik niku wong papat tok. Tapi nek kopian pinggir dalan, ya Allah, iki pirang jus kadang bisa ya. Lha saya tuh gak enak. Nek kaplian murid, iya. Waktu kebetulan genteng lho, cangkaan gitu sampai ini. Cangkaan kaya ngoten kopian, ruwet-ruwet gitu. Kono Pak kami tua yang melok bisa. Maksudnya Pak kami tua kula. Cangkaan Pak kami tua niku. Padha ae iki. Apa nek ketemu dhewe? Nggih.
enak nggih ibadah mboten enten sing enak salat, pemane tahajud, pemane jamaah subuh mboten enak. Poso mboten krujuk-krujuk murid-murid kudu emosi mawon. Napa sing enak ibadah napa? Ananging para bapak, para ibu sedaya ibadah ka enak. Ning eling tiket swarga iku kudu ibadah. Lah iki problem perang teng ati. Sedaya ibadah wis boten enten sing enak. Ning tiket swarga kudu ibadah. Terus piye cak? Kula nate ditakoni ngoten. Menurut aku selama yang wajib paksakan wis. Selama wajib sholat, poso, termasuk thalabul ilmi niki walaupun seminggu sekali, hukumnya wajib paksakan karena hati kan. Oh, wis poin paksakan. Lah apa kate paksa-paksaan? Para bapak, para ibu pertimbangannya tertiga. Ibadah semuanya enggak enak, tapi tiketnya surga kudu ibadah. Paksakan terutama yang wajib. Alhamdulillah yang sunnah-sunnah. Walaupun mungkin tertentu. Kenapa dipaksakan? Pertimbangannya dan tiga setunggal. Orang mau pindah niki Pak, tidak bisa diulang dua kali. Hidup hanya sekali ini, tidak bisa diulang dua kali. Sekali kepleset, susah kedawan-dawan, khalidina fiha abadan. Nang neraka niku sak lawas-lawase. Nelongsone tiyang teng alam dunya gak ana sak kuku irenge nelongsone wonten alam akhirat. Luwe lan ngelak teng alam dunya digawe poso ora ana sak kupiring ngelak luwene wonten padang mahsyar. Susah teng alam dunya mboten enten sak kupiring susah wonten alam akhirat. Pramila monggo derajat timbane kecelakaan yang lebih besar. Ayo melakukan ibadah tapi gak enak. Paksakan, pertimbangannya satu, hidup hanya sekali. Yang kedua pertimbangannya mati niki dugine Pak tidak pandang bulu, sewaktu-waktu bisa terjadi, sewaktu-waktu. Alif mati pantes, remaja sing ganteng-gantenge ayu-ayune yo pantes. Mantun ngoten cik kajengi manten anyar ngoten lho mati yo pantes. Duwe anak cilik mati yo pantes. Yang kaya yang miskin mati pantes. Dan Kanjeng Nabi ini sak top yang ini dibangun pecah. Kanjeng Nabi Muhammad pecah. Top ibadah, top perjuangan, top sedekah, top segala-galanya. Meninggal dunia. Bahkan putra-putri ini pun Kanjeng Nabi sing jumlahe 7, Kasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, Ibrahim, semua satu pun sudah tidak ada. Niki cocok kalian jawabun Allah Ta'ala wonten surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fa humul khalidun. Wa ma ja'alna li basyarin, saya itu tidak menciptakan manusia sebelum kamu Muhammad al-khulda langgeng, mesti mati. Afa in mitta mongko lamun mati sira Muhammad. Fahum mongko utawi menungsa iku khalidun apa ya bakane langgeng? Jawabnya tidak. Bapak Ibu, bapak kula niku ibu setunggal, jumlahe keluargane bapak kula niku ibu setunggal, selangkung Pak. Ibu setunggal selangkung. Kanca-kanca nggih ana sing ngomong gak enak nggih pedes. Piro cak tunggale bapak sampean? Selawe mati cilik siji, sisane mati wis sepuh-sepuh. Dadi ibu siji anaknya selawe, iya, iku anak peternak lele yo. Sakarepmu wis. Lho ngoten. Nggih saestu bapak kula kandung, bapak kula dhewe. Akan tetapi 25 anak sekarang ini satu pun tidak ada yang hidup. Lah generasi setelah bapak saya kan saya. Makanya harus waspada kalau pulau niki nggih termasuk urutan berikutnya setelah bapak saya nggih saya. Nggih termasuk jenengan sahabat dari bapak jenengan, ibu jenengan, jenengan berangkat mesti tidak akan hidup langgeng. Makanya ayo ibadah kepada Allah. Hidup hanya sekali, pertimbangannya mati datangnya sewaktu-waktu. Nomor 3 pun pertimbangannya kenapa harus dipaksa kabeh aras-arasan ibadah. Akhirat itu ada. Swarga neraka niku ada, seluruh nabi iman adanya surga dan neraka, ulama-ulama soleh-soleh kabeh percaya adanya alam akhirat. Pramila para bapak, para ibu kakala mulyakaken, kesimpulanipun bepilih ngaji niku monggo ngangen-ngangen merenung. Makanya menangkap ilmu itu, ada orang menangkap ilmu mengikuti ilmu karena banyak orang.
iso mombul dhuwur genteng terus jroning bumi iso gawe dhuwit ente lae awas tersesat. Yang bagus apa? Pelajaran sedaya. Setiap apa saja itu tafahum, tafakkur, tadabbur. Coba dipikir, dipahami, dipikir-pikir, direnung, diunggah, dicari bukti dan fakta, baru insya Allah gak gampang ketipu. Gak gampang ketipu kalau jenengan sedaya. Begitu pula memahami Quran, afala taqilun, afala tafqahun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Itu perintah Allah. Insya Allah dadi wong landhep memahami kehidupan boten gampang. Katut-katut dan seterusnya. Niki kula jenengan sedaya lajeng ciri khas ibadah ngoten niku ibadah wong sing ibadah kali boten padha wae Pak, padha lara utange padha ngelune dan iso lara dan seterusnya. Nggih, makanya jangan terjebak ketika di dunia tapi di akhirat nasibnya akan berbeda. Kemudian ciri khas ibadah yang kedua boten enten sing ning tiket swarga kudu ibadah. Maka paksakan, pertimbangannya ada 3. 1, hidup hanya sekali ini. Yang kedua, mati itu kini sewaktu-waktu. Yang ketiga, akhirat itu ada. Mudah-mudahan apa yang kula sampaikan sangat mendorong kula menasih semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari tausiah yang disampaikan